Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wal 'aqibatu lil muttaqin fala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la ilaha nabiyya ba'da. Allahumma wassalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Marilah kita buka majlis kita dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwatillah rahmatullah, Bapak yang berbahagia, alhamdulillah kita memasuki hari yang kedua bulan Ramadan. Jadi di Indonesia kita lebih dulu, pahalanya lebih banyak di Indonesia. Insya Allah. Dan puasa kita juga puasa yang yang lama gitu. Insya Allah pahalanya lebih panjang juga. Amin, amin. Dan ternyata setelah dihadapi sehari, kemudian sekarang mulai biasa. Awal-awal agak ada ketakutan, jangan-jangan nggak sanggup gitu kan, karena panjangnya. Ternyata biasa saja. Dan insya Allah makin lama juga makin kemudian jadi terbiasa. Baiklah, Bapak sekalian, kita membahas pada kesempatan ini kita bersiang. Tadi barusan Pak Kiri minta gitu, padahal tadinya saya mempersiapkan yang bab yang selanjutnya ya, setelah bab wudu, yaitu bab memenuhi hajat. Tapi karena memang ini bulan puasa, kita bahas saja. Dan insya Allah ini sangat baik. Ada nggak ininya, PowerPoint-nya Pak? Atau ininya? PowerPoint? Bukan, itu apa namanya? Ada di sini? Ada. Ini lagi ada kita puasanya ada. Ada, kita puasa. Di itunya ada. Kita puasa. Kita puasa. Kitab Syam. Kitab tentang puasa. Puasa itu ambil katanya dari kata saum atau siam. Puasa itu bahasa Arabnya dari kata saumu, bisa dikata siam. Ya. Dua-duanya disebutkan dalam Al-Quran. Dalam surat Al-Baqarah dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Bahasa yang terjemahnya adalah kutiba alaikumus syiyam 185. Nah, ada juga dalam bahasa Al-Quran juga menggunakan kata saum, yaitu ketika Siti Maryam. Beda nggak ini, Mas? Artinya sama. Ya. Jadi dari masdarnya sama, fi'il madinya sama. Soma, yasumu, masdarnya sauman wasyaman. Ada dua. Soma, yasumu, sauman wasyaman. Nah, kata sauman di dalam Al-Quran disebutkan fakuli washrobi wa qarri aina fa inna tarojinna bin nasu fakuli inni nazartu lirrahmani sauman. Kata-katanya adalah bukan siaman. Inni nazartu lirrahmani sauman falan ukallimal yauma nasa insi. Nah, ini secara bahasa diambil dari kata sauman atau siam. Di sini memakainya kata siam. Arti dari saum itu apa sih? Sebelum kita membahasnya. Arti dari kata saum itu yang pertama al-imsak. Al-imsak itu ngekar, nahan. Jadi kalau seseorang menahan itu bahasanya tuh saum gitu ya.
menahan. Makanya ada jadwal imsak kan kayak gitu kan. Imsakiyah. Maksudnya ada jadwal puasa. Karena saum itu adalah imsak. Tapi orang kadang memahami beda ya. Imsak itu 10 menit sebelum puasa, sebelum subuh gitu. Imsak sudah imsak gitu. Berhenti makan katanya. Kita usahakan berhenti makan. Kan jadwal imsak, jadi imsaknya. Tapi kalau di sini imsak bahasa orang Turki imsak itu subuh. Kalau kita imsak itu sebelum subuh. Maknanya sama sebetulnya. Orang menahan dari marah itu juga bahasanya adalah imsak. Orang menahan di penjara, ditahan juga bahasanya imsak, saum. Tapi bahasa Al-Quran yang digunakan adalah kata-kata yang sangat baik. Bukan imsak tetapi kata-kata saum. Jadi kalau imsak itu menahan karena dorongan orang lain, jadi saya menahan Pak Iskandar gitu loh. Ya, apa karena misalkan atau yang ada gula gitu, ada penyakit gula, saya tahan supaya dia nggak makan yang manis-manis. Itu karena ada dorongan dari luar, ada penyakit. Atau polisi nangkap, dia nanya, katakan juga imsak, menahan gitu. Tapi tahanannya itu karena orang lain. Itu namanya imsak. Tapi kalau menahan, kemudian mempertahankan diri, mencegah diri karena dorongan diri sendiri, itu bahasa Arabnya adalah saum. Jadi seseorang menahan diri dari makanan, menahan diri dari minuman, menahan diri dari yang membatalkan puasa dan lain sebagainya, meskipun tidak ada yang lihat, butuh gitu, kumur-kumur mau minum apa enggak ya, nggak ada yang lihat gitu. Atau nicipin, ibu-ibu nicipin gitu ya, Mbak Rima nicipin gitu, wah ini mau lanjutin nggak ya nicipinnya? Gitu. Kalau nicipinnya kemudian masih dengan ada orang lain, kemudian dia tidak melakukan, maka bahasanya bukan saum, tapi bahasanya adalah imsak. Tapi kalau dorongan itu karena diri sendiri, kemauan diri sendiri, wah Allah Maha melihat, Allah mengetahui saya, maka penggunaan bahasanya itu adalah saum. Makanya kutiba alaikumus siyam, bukan kutiba alaikumul imsak. Gitu. Itu indahnya bahasa Arab sih, bisa membagi-bagi gitu. Ini secara bahasa. Jadi kenapa menggunakan kata saum? Dalam ilmu balaghah, jadi Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata-katanya itu katabah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba. Jadi dari katabah kemudian dipasifkan jadi kutiba. Katabah kan menulis, kutiba ditulis. Kata-katanya adalah kutiba atau furido, diwajibkan. Diwajibkan itu kan banyak. Wajib itu ada bahasanya ada berapa? Wajib itu. Wajaba, wajib. Faradha, qad faradallahu lakum tahillata aymanikum. Kan ada wajaba, faradha, ya. Iya. Kutiba, kataba itu ditulis. Sebetulnya bahasanya ditetapkan. Kutiba itu. Ini sebetulnya bukan maknanya wajib sebetulnya. Kata-kata wajib itu wajaba sama faradha. Tapi Allah menetapkannya dengan kata katabah. Berarti seolah-olah bahwa saum itu Allah jadikan sebagai bentuk ketika Allah menciptakan. Kalau Imam Az-Zamakhsyari mengatakan bahwa ketika Allah menciptakan manusia, kemudian menciptakan saum, seolah-olah kalau manusia diciptakan, kemudian Allah memberikan saum, itu seolah-olah saum itu merugikan awalnya. Tapi Allah dengan kata katabah menetapkan bahwa Allah itu tahu kemampuan manusia diberikan saum tidak akan merusak tubuhnya.
termasuk yang somnya ekstrim tapi. Ya, Allah kan maha tahu ya. Allah maha tahu. Saat diwajibkannya puasa di negeri Arab, iya. bahwa suatu saat orang Islam itu juga ada yang di daerah Lain apa, gitu ya. ya. Maha tahu kan? Maha tahu ya. Lah itu. Contohnya sekarang di Norway gitu. Ya walaupun begitu Allah istilahnya memberikan rukhsah. Artinya apa? Pada dasarnya kewajiban apapun yang Allah berikan kepada manusia itu tidak akan merusak, tidak akan merugikan orang. Makanya Allah mengatakan ditetapkan. Berarti manusia itu diciptakan kemudian ditetapkan. Maka menjadi tidak merusak. Tidak ada ceritanya walaupun kemudian Islam tapi di tengah ayat kan ada yuridullahu bikumul yusra, tapi Allah menghendaki al-yusra, kemudahan, wala yuridu bikumul usra. Meskipun ditetapkan demikian tapi Allah kemudian menjelaskan Allah itu menginginkan kemudahan bukan kesulitan. Kalau panjang begitu ya yuridullahu bikumul yusra. Jangan boleh. Iya. Kita Ramadan tadi asal. Jadi itu jelas ya. Jadi menggunakan kata saum. Kenapa menggunakan kata saum dan menggunakan kata katabah? Tadi menggunakan saum. Kalau saum itu tadi dorongan dari diri sendiri. Kalau imsak itu karena faktor orang lain. Yang menggunakan katabah itu Allah membuat saum itu pasti hal yang suatu bermanfaat dan tidak merugikan. Baik, sebelum dilanjutkan ada ini pertanyaan. Dan puasa ya, puasa itu diwajibkan setelah 2 tahun Hijriah. Jadi, setelah sholat turun semua baru kemudian shaum. Tapi memang Dan bersamaan dengan zakat. Kalau di Quran memang ada ya kewajiban yang terus wajib gitu Ada. Yang saya tahu kan misalnya Quran itu sholat misalnya sholata alamunin kita mau putar ini kan dari kata juga gitu. Kalau yang dari wajib Kita mau putar itu ya waktu-waktu tertentu. Ya sebenarnya sholat itu sudah teman Kita mau putar kita kan telah ditetapkan waktu-waktunya kan. Iya. Tapi kalau diwajibkannya itu ada enggak? Ada. Contohnya di mana tahu ya? Di dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran. Nah, yang menyebutkan bahwa sholat itu wajib. Enggak ada. Jadi di dalam bahasa dalam ilmu fikih itu al-amru bimakna wujub. Setiap perintah di dalam Al-Quran hukumnya adalah wajib. Wan nahyu 'anil Al-Quran wa huwa haram. Sesuatu yang dicegah di dalam Al-Quran maka hukumnya adalah haram. Nah, kemudian ulama membuat definisi perintah yang bagaimana yang wajib dan bagaimana yang tidak wajib. Soalnya misalkan gini, aqimus sholat dalam Al-Quran banyak, dirikanlah sholat. Ya. Tapi di dalam Al-Quran juga dikatakan wa'kulu washrabu, makanlah dan minumlah. Ada 2 nih. Perintah Al-Quran mengatakan bahwa sholatlah kamu. Berarti ini perintah. Perintah Al-Quran mengatakan bahwa kulu washrabu, makan dan minumlah. Ini perintah. Kalau orang yang tidak mengerti kaidah syar'i yang mengatakan bahwa kulu washrabu hukumnya wajib. Kan aqimus shalah hukumnya wajib. Berarti makan itu hukumnya wajib, padahal makan itu hukumnya mubah gitu. Makan hukumnya wajib. Ya kalau misalkan gini, karena ikut sholat itu wajib kan. Ya kalau nggak ikut sholat begini, berarti sholat itu mubah karena apa? Makan itu mubah, gitu kan? Karena apa? Ekstrim, dua-duanya itu ekstrim bisa. Yang satu jadi wajib semua, yang kedua jadi mubah semua. Apa ti? Gitu. Was fadlan.
Jadi yang satu harus semua, dia yang satu enggak wajib gitu. Maka kemudian ulama menetapkan bagaimana kaidah fikihnya, mana yang perintah wajib, mana yang perintah menjadi sunnah, dan mana perintah yang menjadi hanya pilihan saja. Seperti contoh nikah 4. Itu kan orang-orang anggapnya itu sunnah itu. Kenapa? Fa'ankihul ayama minkum, ya, masna wa sulasa wa ruba' wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Perintahnya kan nikahilah yatama, gadis-gadis, orang anak-anak yatim itu 2, 3, 4. Jika kamu takut tidak berbuat adil, maka 1. Kan sunnah. Kan itu perintah wajib, berarti wajib dong harus dilakukan. Kurang nih. Wajib dong, ya enggak. Itu ada hukum fikihnya. Apakah itu sunnah? Tidak. Itu hanya pilihan. Jadi tidak salah orang mengatakan bahwa poligami itu adalah sunnah Nabi, tidak. Dia hanya jalan keluar. Nabi dalam hadis-hadisnya tidak ada pilihan mengatakan bahwa itu sunnah. Hanya pilihan kalau kondisi. Sunnah sebagai sikap gitu Pak. Jadi misalkan Ya, kayak pakaian. Rasul nggak pernah nyuruh kamu harus pakaian kayak gitu. Tapi kalau saya berpakaian, Rasul kayak gitu. Jadi sunnah sebagai sikap apa ya? Berpakaian ada hadisnya. Tuh, hadisnya kan menutupnya. Iya. Tapi bentuk pakaiannya, bahwa ikutin Rasul tuh disuruh ataupun tidak disuruh itu tetap yang terbaik. Oh iya. Misalkan saya pakai apa? Sorban yang niru Rasul, saya nggak ngerti sorban Rasul nggak apa. Itu sejelek apapun tetap Iya, itu adalah betul. saya ngikutin sunnahnya Rasul gitu loh. Nah, apakah nikah bisa disebut Iya. seperti itu? Jadi sunnah itu kan asalnya adalah sesuatu yang dilakukan oleh Rasul. Ya. Begitu kan? Sesuatu yang dilakukan Rasul itu ada yang sifatnya haram diikuti. Ada yang wajib diikuti, ada yang sunnah diikuti, ada yang mubah diikuti. ya. Bukan. Yang dilakukan Rasul haram diikuti, ada. Apa itu? Nikah lebih dari 4, Rasul melakukan. Haram kita mengikuti. Berarti yang di Indo 10 itu haram ya? Haram. Puasa wisol, melanjutkan puasa Betul. tanpa setahun itu haram. Gak boleh. Puasa setahun itu gak boleh. Pernah? Ya Rasul sering banget puasa apa namanya? Puasa sunnah. Pernah di waktu di Mekah. Walaupun Rasul tidak pernah belum ada perintah, tapi untuk ajaran agama Nabi Ibrahim ada. Puasa nepung dari wisol itu puasa nepung ya. Puasa nahar dari puasa nahar. Puasa tahun. Ada puasa wisol. Puasa wisol itu adalah puasa yang nyambung dari subuh, maghrib, isya, subuh lagi. Enggak buka sama sekali. 24 jam. 24 jam. 24 jam itu berarti terus subuhnya buka gitu enggak? Enggak. Duh. Nanti ada babnya sini, bab wisol. Kapan makan? Itu boleh Rasul melakukan. Ustaz, tapi waktu itu bukannya ada sahabat yang bilang terus Makannya kapan? terus ditegur sama Rasul bahwa saya puasa tapi saya makan. Iya nanti ya. Rasulullah nanti mengatakan kalau kamu tidak boleh mengikuti kalau saya dikasih makan oleh Allah. Nanti ada di sini. Aus nama ya? Rasul, hukum sholat malam itu hukumnya wajib. Tinggalkan dosa. Kita tidak. Tapi kan enggak masuk. Enggak artinya gitu. Ada lagi yang misalkan yang Kan apa namanya? disebut yang di situ begitu loh. Ya misalkan ini kayak puasa wisol, kemudian nikah lebih dari 4. 4. Ya. Terus ada 5 hal yang disebutkan oleh Imam Syafi'i. Ya. Ketika tuh ayat ini turun, Rasul istrinya apa lebih dari 4? Lebih. Terus gak dicerai gak? Kayak itu sebuah ini apa namanya? Jadi ayat itu adalah ayat untuk untuk
membatasi gitu loh. Membatasi perpecahan. Oh, yang udah Dan terlanjur itu banyak, keistimewaan. yang udah terlanjur banyak ya udah. Jadi, akhirnya yang terlalu banyak dicerai jadi 4. Oh, yang sama-sama. Dan ini keistimewaan Rasul. Jadi misalkan Rasul haram makan sodakoh, Oh, iya. ya, haram bagi Rasul, tapi kita boleh. Banyak nih, ada 5 sesuatu yang Termasuk keturunannya juga ya. belum masuk diantaranya orang mengatakan keturunan, tapi sebetulnya untuk Rasul. Rasulullah ya. Ada yang wajib diikuti. Ini kemudian ayat Al-Quran dihubungkan dengan kata-kata atau perintah Rasulullah. Ada yang sunnah diikuti kayak misalkan puasa sunnah, sholat sunnah dan sebagainya. Ada yang mubah seperti pakaian dan sebagainya, itu mubah. Nah ini harus kita pintar menulis. Itu Imam Syafi'i ya tulisnya. Iya, Imam Syafi'i menulis itu. Yang awal pertama kali pembagian itu Imam Syafi'i. Ada seorang ulama, seorang raja, pemimpin di daerah di daerah Mesir atau mana gitu. Kemudian dia jadi pemimpin karena pemimpin waktu itu adalah dewan fatwa ulama memberikan fatwa. Kemudian dia bertanya, ada bagaimana menetapkan hukum dalam Al-Quran wajib dan sebagainya. Akhirnya Imam Syafi'i mengundang salah satu muridnya, namanya Marwan. Kemudian Marwan ambil pulpen dan ambil kertas. Saya mau bikin surat, menjawab surat pertanyaannya seorang raja. Apa yang saya tulis, tulis sama Marwan. Akhirnya jadi kitab Ar-Risalah. Kitabnya jadinya itu tebal 4 jilid gitu isinya. Iya, ngomong aja ditulis. Apa yang saya omongkan tulis. Bagaimana menetapkan wajib, bagaimana menetapkan hadis, ringkatan hadis dan sebagainya. Bagaimana menetapkan mana kalau ada masalah yang baru, disebutkan sampai 4 jilid. Itu surat dikirimkan. Bukunya namanya Ar-Risalah. Bacanya berapa lama? Nanti kita kapan-kapan bahas. Itu buku tentang. Baik, ini sebelum dimulai. Jadi baru kita Busyam, bab tentang menjelaskan masalah puasa. Hadis yang ke-525. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah, diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, berkata Abu Hurairah, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqaddamu Ramadan bi shaumi yaumin wala yaumaini illa rajulun kana yasumu shauman falyasumhu. Muttafaqun alaih. La taqaddamu, jangan kamu mendahului Ramadana, bulan Ramadan, bi shaumin, dengan satu puasa, bi shaumi yaumin, dengan puasa 1 hari, wala yaumaini, dan 2 tidak hari, illa rajulun, kecuali laki-laki, karena yang ada laki-laki itu ya sumu, biasa puasa, sauman, puasa, kalau ya subuh maka berpuasa. Jadi gini, muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi tidaklah semestinya atau janganlah kamu mendahului Ramadan dengan berpuasa 1 atau 2 hari, kecuali bagi laki-laki yang sudah terbiasa berpuasa. Artinya apa? Pada saat tanggal 30 Sya'ban dan 29 Sya'ban, maka kita makruh hukumnya untuk berpuasa. Kecuali orang yang terbiasa puasa. Karena nanti orang dalam salah satu topnya ada 3 kemungkinan. Bisa menjadikan orang menafsirkan itu sebagai awal dari orang berpuasa. Ya, orang berpikirnya, wah dia sudah berpuasa Ramadan dulu gitu loh. Yang jadikan fitnah. Padahal sudah ada ketetapan nanti dari pemerintah, kecuali dia yang sudah biasa puasa. Yang kedua adalah untuk menjaga kesehatan dia. Jadi bagi orang yang tidak berpuasa, menjaga kesehatan, jadi kita masih mending langsung anfang pada Ramadannya. Yang ketiga memang karena untuk kebersamaan. Jadi nanti ada kebersamaan itu penting. Jadi puasa Ramadan tak
gitu kan puasa. Makanya dulu kalau waktu ada khilafah Islamiyah pengumuman itu resmi dari pemerintah. Jadi orang golongan-golongan atau apapun tidak bisa dia mendahului keputusan. Jadi kalau misalkan seorang gitu, ya Rasulullah saya melihat bulan, maka sampaikan kepada Rasul, Rasul yang menentukan. Tidak seperti sekarang gitu, ada lembaga sosial gitu atau lembaga keagamaan atau ormas, dia kemudian hilal sendiri, kemudian tetapkan untuk umatnya sendiri. Padahal itu adalah kerjanya ulil amri, pemerintah. Arab itu masyarakatnya itu orang Arab itu ya, masyarakatnya mudah sekali marah, mudah sekali cekcok. Tapi mengenai masalah puasa mereka bersatu, gitu loh. Nanti ada hadisnya. Bagaimana bahwa kabar apapun tentang puasa sampaikanlah kepada pemerintah. Dari ormas manapun sebetulnya harusnya begitu. Nanti pemerintah tinggal memutuskan memilih yang mana dan semuanya harus taat. Karena adalah bagian dari kerja ulil amri. Gitu. Ini karena kebersamaan. Walaupun begitu, fikih memang memungkinkan untuk berbeda pendapat. Gitu. Artinya dari satu daerah ke daerah yang lain bisa berbeda. Misalnya satu kota dulu di Madinah bisa berbeda dengan Mekah karena informasinya terlalu jauh gitu kan. Atau dengan daerah Mesir bisa berbeda. Tapi untuk wilayah tertentu yang memang bisa dijangkau maka ikut daerah pemimpinan Islam pada saat itu. Ini ya hadis yang pertama. Hadis yang ke-526. Nah, sebelum dilanjutkan ada pertanyaan? Puasa dimulai tahun kedua Hijriah. Iya. Iya. Bersamaan dengan zakat Badar itu ya. bersama pada perang Badar. Jadi puasa langsung perang Badar. Iya. Itu perang Badar itu yang pertama. Iya. Iya, puasa itu. Jadi sebelum perang Badar sudah wajib puasa, pas perang Badar itu tanggal 17-nya itu. Pas bulan dalam bulan puasa pertama. Pas bulan puasa pertama bersamaan dengan wajibnya zakat. Oh iya, wajibnya puasa ya. Iya, wajibnya puasa. Karena puasanya kan udah perang. Iya. Jadi mereka perang waktu itu sedang berpuasa ya. Berpuasa, perang lagi berpuasa. Berangkat perang itu lagi berpuasa. Menang. Subhanallah ya. Kuliah puasa aja berat ya. Wa'an Ammar dari saking sahabat Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhoi. Qala berkata Ammar. Qala berkata Rasulullah. Qala berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala berkata Ammar, bagi Rasul. Man shamal yauma alladhi yushakku fihi faqad asa Abul Qasim. Man, barang siapa shoma berpuasa al-yauma satu hari allazi yaitu yusakku yang diragukan fihi di dalam hari itu, maksudnya diragukan tanggal 1 Ramadan atau tidak, faqad asa Abul Qasim, faqad asa maka dia telah bermaksiat Abul Qasim kepada Nabi Muhammad. Abul Qasim itu sebutan dari Nabi Muhammad. Jadi putra Rasulullah yang pertama namanya Qasim. Abul Qasim. Zakaruhu, hadis ini diuturkan oleh Al-Bukhari ta'liqun dengan ta'liq. Wa wasalahul khamsah. Dan hadis ini ta'liq, artinya ta'liq enggak diketahui ada salah satu yang putus. Wa wasalahul khamsah, tapi imam yang 5, imam hadis yang 5 itu menyambungkannya. Wa sahahahu, dan hadis ini disahihkan oleh Ibnu Husain. Imam yang 5 siapa aja? Kalau hadis? Imam Nawawi. Imam Bukhari ya. Ya. Kalau 5, kalau rawahul muttafaqun alaih, rawahu syaikhoni siapa? Ya, Bukhari. Bukhari dan Muslim. Kalau misalkan rawahul arba'ah, Bukhari, Muslim. Imam Tirmidzi. di luar itu. Di luar itu mana? Ah. Imam Ahmad.
Imam Ahmad, Tirmidzi, Imam Tirmidzi, Nasai, Nasai, satu lagi. Bukan. kan Ibnu Hibban. Hah? Ibnu Hibban. Nah, kalau masuk 5, masuk Abu Daud. Ya. Kalau masuk ke 6, Ahmad. Rawahus Sittah tuh nggak ada. Rawahus Sittah tuh nggak ada.